Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arba'in dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan pemerintahan kolonial. Masa pemerintahan kolonial Belanda yaitu John van Vos. Kekosongan Belanda yang disebabkan oleh perang kemerdekaan dari Belgia maupun perang Diponegoro mendorong Belanda untuk menciptakan suatu sistem yang dapat menghasilkan keuntungan dalam bidang ekonomi keuangan bagi bangsa Belanda. Pada masa kepemimpinan John van Vos, Belanda memperkenalkan kultural atau cultivation. Sistem tanaman paksa. Sistem tanaman paksa pertama kali diperkenalkan di daerah Jawa dan dikembangkan di daerah luar kawasan Jawa. Aturan sistem tanaman paksa: 1. Setiap penduduk wajib menyerahkan 1/5 dari lahan garapnya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor. 2. Tanah yang disediakan untuk tanah wajib disebabkan dari pembayaran pajak tanah. 3. Hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintahan kolonial. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat. 4. Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi atau kurang lebih 3 bulan. 5. Mereka yang tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 66 hari atau 1/5 tahun perkebunan pemerintah. 6. Jika terjadi kerusakan atau kegagalan panen, jadi tanggung jawab pemerintah atau jika bukan akibat kesalahan petani. 7. Pelaksanaan tanaman paksa diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa. Pelaksanaan tanaman paksa: 1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi tanah yang subur. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga dan waktu untuk tanaman ekspor sehingga banyak tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang milik sendiri. 3. Rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja selebih 1/5 tahun. 4. Waktu pelaksanaan tanaman ternyata melebihi waktu tanam padi sebab tanaman perkebunan. 5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. 6. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Akibat tanaman paksa: 1. Bagi Belanda tanaman paksa membawa keuntungan lebih, diantaranya: A. Kas Belanda menjadi surplus. B. Belanda bebas dari kesulitan keuangan. 2. Bagi Indonesia, akibat adanya penyimpangan pelaksanaan tanaman paksa, maka membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia, yaitu: A. Banyak tanah yang terbengkalai sehingga panen gagal. B. Rakyat makin menderita. C. Wabah penyakit merajalela. D. Banyak kelaparan yang melanda Cirebon, memaksa rakyat mengungsi di daerah lain untuk menyelamatkan diri. E. Kelaparan hebat digorombongan sehingga banyak yang mengalami kematian dan menyebabkan jumlah penduduk menurun tajam. D. Penentangan tanaman paksa. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Orang-orang yang menentang tanaman paksa terdiri dari: 1. Golongan pendeta. Golongan pendeta ini menentang atas dasar kemanusiaan. Adapun tokoh yang mempelopori penentangan ini adalah Baron van Hatten. 2. Golongan liberal. Golongan liberal terdiri dari pengusaha dan pedagang, di antaranya A. John
dokter dengan nama samaran multi yang menentang tanaman paksa dengan mengarang buku berjudul Make Up Land. B. Frank Van de Voort dengan mengarang buku berjudul Constrained atau kontrak kerja. E. Penghubungan pelaksanaan tanaman paksa secara tahap di Sumatera Barat. Sistem tanaman paksa dimulai sejak tahun 1847 ketika penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa untuk menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintahan kolonial. Begitu juga di Jawa. Pelaksanaan sistem tanaman paksa ini dilakukan melalui jaringan birokrasi lokal. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanaman paksa secara bertahap. 1. Tahun 1600, tanaman paksa lada dihapus. 2. Tahun 1865, tanaman paksa nilai dan teh dihapus. 3. Tahun 1870, tanaman paksa semua jenis tanaman dihapus. 3. Tahun 1870, tanaman paksa semua jenis tanaman dihapus kecuali kopi riangan. Selain ini, di Pulau Jawa, kebijakan semacam ini hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di dua tempat pertama, adapun lada merupakan tanaman utama di dua wilayah yang kedua. Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Undang-Undang Negara Agraria. Tujuan pemberlakuan Undang-Undang Agraria melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasaan pemodal asing. 3. Memperluang kepada modal asing untuk menyewa tanah dan penduduk Indonesia. Selanjutnya, membuka kesempatan kerja pada penduduk Indonesia terutama di bidang buruh dan perkebunan. Pengaruh positif berlakunya Undang-Undang Agraria, rakyat Indonesia diperkenalkan kepada pentingnya peran lalu lintas uang atau modal dalam kehidupan ekonomi. Tumbuhnya perkebunan dasar meningkatkan jumlah produksi tanaman ekspor jauh melebihi produksi sementara berlaku tanaman paksa, sehingga Indonesia mampu menjadi penghasil kina terbesar di nomor 1 di dunia. Rakyat Indonesia merasakan manfaat sarana irigasi dan transportasi yang dibangun pihak perkebunan. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan doa. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.